tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamajang. Dalam seri ke-395 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Mas Bimo sebagai Rakeh Pemintihan, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Eli Ermawati sebagai Mesin, Endang sebagai Jangir, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira terkenang kembali pertemuannya dengan Cakradara dan Kudamerta. Dia pernah membantu dua orang putra bangsawan itu pada saat mereka dikejar prajurit-prajurit Majapahit. Kalau saja waktu bisa kusuruh berjalan mundur. Waktu berlalu dengan cepat sekali. Dan semua yang sudah terjadi bagaikan mimpi. Tuan Cakradara, mengapa aku selalu terkenang pada laki-laki ini? Dia memang seorang laki-laki yang baik, tapi dia bukan milikku. Dia milik Tuan Putri Tunggadewi. Seharusnya aku bisa melupakannya. Aku
Aku tidak boleh memiliki apa yang sudah menjadi milik orang lain. Pranaya, kasihan laki-laki itu. Dia sudah banyak berkorban untukku. Tapi aku tidak pernah memintanya. Itu kemauannya sendiri. Aku tidak bersalah, bukan? Aku tidak mungkin menjadi istri laki-laki yang tidak pernah kucintai. Wali Kadep, aku ini merasa sangat beruntung. Akhirnya aku bisa menolong orang itu. Wah, semula aku sudah putus asa. Sakitnya parah. Oh, sakit apa dia? Dia itu sudah semalaman pingsan. Tapi aku sudah berhasil membuatnya sadar kembali. Dia sakit muntah darah, Wali Kadep. Apa benar dia masih sanak keluarga kepala desa Pongging, kan? Iya, benar. Oh, Dia masih adik kandung kepala desa Pongging. Dulu, pada saat Nyai Paricara masih ada, dia pernah mengidap penyakit itu. Dan sekarang rupanya penyakitnya kambuh. Bagaimana Ayu? dia masih belum pulang, Kakang Raket. Katanya mau berjalan-jalan sebentar di tepi pantai. Tapi sampai sekarang belum juga kembali. Bocah itu sedang gelisah. Kasihan dia. Iya. Kalau saja dia mau berterus terang. Oh, itu dia. Mana? Ayu, dari mana saja kau? Bapak Wali Kadep, saya berjalan-jalan di tepi pantai. Maksud saya untuk mencari ketenangan hati. Lah, ketenangan hati itu jangan dicari kemana-mana, Ayu. Ketenangan hati itu ada di dalam jiwamu sendiri. Ayolah kita bicara di ruangan pondok. Maaf Bapak Rakeh, Bapak Wali Kadep, saya akan menengok makam ibu. Saya ingin berdoa di makam ibu. Saya harap Bapak Rakeh dan Bapak Wali Kadep tidak mengganggu saya. Ayu Wandira bergegas melangkah ke halaman belakang pondok. Rakeh Pemintihan menyimpan kudanya di dalam kandang, sementara Wali Kadep naik ke ruangan serambi depan. Ayu Wandira sudah berlutut di depan makam ibunya yang terletak bersebelahan dengan makam Tabibong. Ibu, palingkan wajahmu kemari, Bu. Lihatlah keadaan anakmu ini. Aku seperti sedang berjalan menyeberangi kegelapan malam yang sangat pekat. Tak kulihat sepotong sinar pun sebagai pegangan. Tak kudengar suara, kecuali gemuruh dadaku sendiri. Oh, Ibu, kau pasti melihat apa yang sedang kualami. Kau pasti mendengar kegelisahanku ini. Tolonglah aku, Ibu. Berilah aku petunjuk. Berilah aku pegangan supaya tidak tersesat jauh. Ayu, anakku.
Ayu Wandira tersentak. Dia menengok kiri kanan. Tak ada apa-apa di sekitarnya. Hanya terdengar serangga malam yang bernyanyi dalam dunianya sendiri. Ibu, oh, benarkah kau yang datang, Ibu? Benar, Ayu. Akulah yang datang. Kau tidak usah mencariku, sebab aku bersemayam dalam hati nuranimu yang paling dalam. Ibu pasti tahu apa yang sedang kualami sekarang ini. Ibu pasti melihatnya dengan jelas. Benar, anakku. Aku dapat melihat penderitaanmu dari sini, dari tempatku berada sekarang ini. Saya sangat mengharapkan pertolongan Ibu. Hati saya sedang gelap. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang ini. Kalau saja bisa, kalau saja hal itu mungkin saya lakukan. Saya ingin menyusul Ibu. Ayu, tidak seharusnya kau berputus asa. Kalau kau tidak ingin terseret semakin jauh, kau harus segera sadar kembali. Dapatkan duniamu kembali. Jangan biarkan dirimu berjalan tanpa arah yang pasti. Hidup ini bijaksana, Ayu. Hidup ini adil. Maaf, Ibu. Kalau hidup ini bijaksana dan adil, mengapa saya harus menderita di dalamnya? Kau menderita karena kau salah menanggapi arti sebuah kehidupan. Di mana salahnya, Bu? Rasa-rasanya saya sudah melakukan yang terbaik. Di mana letak kesalahan saya? Kesalahanmu ialah karena kau tidak berani menghadapi kenyataan di dalam hidup itu sendiri. Kau tidak berani gagal. Kau melarikan diri dan berpaling dari persoalan yang hakiki. Tapi di mana kau bisa bersembunyi, Ayu? Sekalipun kau menyelam di permukaan laut paling dalam, sekalipun kau bersembunyi di balik gunung paling tinggi, persoalan hakiki akan terus membuntutimu. Akhirnya kau menjadi gelisah, kau murung dan bersedih hati. Kau merasa menderita, kau merasa diperlakukan tidak adil. Benar, Ibu. Saya telah mengalami semua itu. Anakku, suatu saat pukulan itu datang, dan pukulan itu terlalu keras, dan jiwa kita menjadi sakit karenanya. Tapi menyerah bukanlah jalan keluar yang baik. Manusia dibekali kekuatan, manusia diberi ketabahan untuk menjalani segala macam penderitaan di muka bumi. Sekarang, tinggal bagaimana kau menggunakan kekuatan itu untuk melawan segala benturan. Jadilah pohon yang besar dan kokoh. Jadilah dinding-dinding karang yang perkasa. Penderitaan harus dilawan dan bukan dimanjakan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Tapi, Bu, aku sudah berusaha melawannya. Tapi pukulan itu sangat keras. Tahan. Berdirilah dengan tegak. Kau sudah biasa hidup menderita sejak kecil, anakku. Dan itu merupakan bekal yang sangat berharga untuk menangkis berbagai macam jenis pukulan di dalam hidupmu. Tahan. Mungkin pertama kali akan terasa sakit. Tapi kalau kau kuat menahan pukulan itu, akhirnya tidak akan terasa begitu sakit lagi. Dan selanjutnya, tidak akan terasa sakit sama sekali. Kalau kau sudah mencapai tingkatan seperti itu, artinya kau benar-benar sudah menjadi seorang wanita yang dewasa. Dewasa dalam bentuk lahir maupun batin. Jangan mudah menyerah, Ayu. Menyerah hanya akan membuat dosa. Banyak sekali manusia hidup di muka bumi ini, ribuan jumlahnya, dan mereka hidup bersama penderitaannya masing-masing. Tapi mengapa mereka masih berdiri tegar?
karena mereka kembali kepada hal-hal yang sederhana. Sekali lagi, Ayu, manusia diberi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan penderitaan, betapapun dahsyatnya, jika kau berani menghadapinya, akhirnya dia akan tenggelam di dalam api semangatmu yang berkobar-kobar. Karena pada dasarnya, manusia diciptakan untuk memperoleh kebahagiaan dan bukan sebaliknya. Itu sudah merupakan kodratnya. Saya bisa mengerti, Bu. Tapi sulit sekali menjalankannya. Lihatlah anakku. Burung-burung di angkasa tidak takut jatuh. Ikan tidak takut tenggelam di dalam air yang dalam. Karena itu sudah merupakan dunianya. Sekarang bagaimana dengan duniamu sendiri? Janganlah menjadi orang asing dalam duniamu sendiri. Kau harus menjadi dirimu sendiri dan berani menentukan keputusan. Jika kau meyakini sesuatu hal yang baik, kerjakan. Sebab keyakinan dan kepercayaan merupakan dasar yang kokoh untuk melindas segala macam bencana dalam kehidupan. Oh, Ibu, kata-katamu menyentuh sampai ke dasar hatiku yang paling dalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih karena kau mau datang dan memberikan petunjuk padaku. Dan aku berjanji akan menjalankan segala petunjukmu yang sangat berharga ini. Aku memang harus menjadi kuat. Aku tidak boleh goyah. Aku adalah putri tunggal Nyai Paricara, seorang tabib wanita yang ternama. Aku tidak akan melakukan kebodohan lagi. Aku bangga menjadi putrimu, Nona Mesin. Ayu Wandira melangkah meninggalkan makam ibunya. Sekarang perasaannya sudah kembali tenang. Mendung sedih tidak lagi bergayut di pelupuk matanya. Setelah menyeberangi ruangan tengah, Ayu Wandira beranjak ke arah pendopo. Dan di sana dia melihat Wali Kadep sedang duduk bersama seorang wanita. Wanita itu masih muda, usianya sepantar dengan Ayu Wandira. Wanita muda itu menggendong seorang bocah kecil yang nampaknya sedang tidur pulas. Oh, Jangir? Benarkah kau ini Jangir? Ayu, akhirnya kita bertemu lagi, Ayu. Aku sudah mempunyai seorang cucu, Ayu. Lihatlah. 3 bulan yang lalu, Jangir melahirkan anaknya yang pertama. Perempuan. Anaknya perempuan, Ayu. Cantiknya. Cantik seperti ibunya ya. Nakalnya bukan main, Ayu. Minumnya banyak sekali. Kalau malam, seringkali ngompol. Oh iya? Kalau ngompol, akulah yang biasanya menggantikan popoknya. Jangir, kau pasti hidup bahagia sekarang. Suamiku orangnya sederhana, Ayu. Dia tidak mempunyai keinginan yang muluk-muluk. Sekarang dia membantu ayah mengerjakan ladang. Ya, begitulah hidup kami sekarang. Kehidupan yang sederhana biasanya justru mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar. Jangir ini anak desa, Ayu. Anak desa kalau tidak mau hidup sederhana, mau bagaimana lagi? Itu justru lebih baik, Bapak Wali Kadep. Kehidupan seperti itulah yang biasanya mendatangkan rasa iri. Sementara orang berlomba mencari kekayaan, mencari kedudukan, kadangkala mereka mengorbankan segala-galanya untuk meraih keinginan yang tinggi. Dan tidak jarang, mereka justru terjerumus
ke dalam sumur penderitaan yang dalam. Rasa takut, cemas, gelisah yang tidak menentu. Itulah penderitaan yang sesungguhnya. Kau sendiri, sekarang bagaimana, Ayu? Kau pasti tidak akan segera pergi lagi, bukan? Desa ini memang menyenangkan, Jangir. Desa pantai yang terpencil, tenang dan damai. Disinilah dulu ibu pernah bergelut dengan cita-citanya. Tapi sayang sekali, Pasuruan 1 bukanlah duniaku. Jadi, kau akan pergi lagi? Setiap orang harus mencari makna hidupnya masing-masing, Jangir. Benar, aku akan pergi. Aku harus menunaikan kewajibanku sesuai dengan panggilan hidupku. Tapi kau pasti akan tinggal barang beberapa hari di sini, Ayu. Iya, Ayu. Jangan buru-buru pergi. Tinggallah barang beberapa hari di Pasuruan 1. Baiklah, aku juga masih kangen suasana desa ini. Tapi terus terang, aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Setelah 14 hari tinggal di desa Pasuruan 1, di suatu pagi yang cerah, Ayuandira memanggil Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Mereka lalu duduk di ruangan pendopo. Begini, Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh. Rasa-rasanya saya sudah cukup lama tinggal di Pasuruan 1. Dan saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Kau akan pergi kemana, Ayu? Mengapa tidak tinggal saja di sini bersama kami? Iya, tinggal saja di sini. Kau bisa mengurus pondok almarhum ibumu. Dan kau juga bisa meneruskan cita-cita ibumu di sini. Maaf, Bapak Rakeh. Panggilan hidup saya bukan di sini. Saya harus segera pergi. Iya. Tapi kau mau pergi kemana? Kalau kau mau pergi, harus sudah mempunyai tujuan yang pasti, Ayu. Jangan pergi sembarangan begitu. Tidak baik. Barangkali saya akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Nah, begitu kan baik. Di sana kau bisa tinggal bersama nenek Raga Runting, orang yang mengasuhmu sejak kecil. Dan di sana kau bisa berbuat banyak untuk membantu Tuan Putri Tunggadewi. Kami senang kau mau kembali ke lereng Gunung Lejar. Jangan pergi ke tempat lain, Ayu. Apalagi pergi tanpa tujuan. Iya. Maaf, Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh. Bolehkah saya minta seekor kuda? Oh iya, tentu saja boleh. Mari, ayo. Aku akan memilihkan seekor kuda yang cakap untukmu. Ayo ikut aku. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ayuandira meninggalkan ruangan pendopo, diikuti Rakeh Pamintihan dan Wali Kadep. Mereka segera bergegas menuju kandang kuda. Ambillah kuda ini. Dia ini seekor kuda yang tangguh. Wah, larinya kencang banget. Terima kasih, Bapak Rakeh.
Wandira mengelus-elus kepala kuda berwarna coklat tua. Binatang itu menjilati telapak tangan Ayu seperti ingin berkenalan. Nah, lihat Ayu. Aku pilihkan seekor kuda yang cakap dan gagah. Terima kasih Bapak Rake. Sayang sekali kau tidak mau tinggal menetap di sini, Ayu. Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan tidak usah khawatir. Saya tidak akan pernah melupakan Bapak berdua. Saya juga tidak akan pernah melupakan desa Pasuruan satu ini. Saya akan sering datang kemari menengok Bapak Rake dan Bapak Wali Kadep. Oh ya, baiklah Ayu. Kalau memang kau sudah memutuskannya, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, pergilah dengan hati yang lapang. Duniamu masih luas, jangkauanmu masih panjang. Semua orang hidup pasti pernah mengalami susah, Ayu. Jangan takut menghadapi kesusahan. Memang kesusahan itu ubo rampene wong urip. Kalau orang tidak pernah susah, bagaimana bisa menang? Cobalah berusaha menyabarkan diri, Ayu. Tabahkan hatimu dan teguhkan keyakinanmu setiap kali menghadapi benturan. Iya, betul itu. Dan jangan sering-sering melamun sendirian. Melamun itu berkhayal. Sebaik-baiknya orang berkhayal, seindah-indahnya orang berkhayal, jauh lebih berguna orang yang berpikir. Terima kasih Bapak Wali Kadep, Bapak Rake. Saya tidak akan melupakan nasihat Bapak berdua. Sekarang saya mohon diri. Dan tolong sampaikan salam saya untuk Jangir, untuk suaminya juga. Tolong katakan bahwa saya tidak sempat menemuinya karena harus segera pergi. Ya, berangkatlah Ayu. Mudah-mudahan Dewata Agung selalu membimbingmu di tengah perjalanan. Ayu buru-buru mengusap setetes air matanya yang jatuh di atas pipinya yang lembut. Setelah itu dia melompat ke atas punggung kuda. Dia membungkuk hormat ke arah Rake Pamintihan dan Wali Kadep. Selanjutnya gadis itu menyentak tali kekang kuda. Ayu Wandira, kasihan bocah itu. Sejak kecil dia hidup menderita. Dan rupanya dia belum puas berkumpul bersama orang tuanya. Dia itu seperti ibunya. Wataknya keras sekali. Dia juga mempunyai watak yang sangat baik seperti Nyai Paricara. Dia senang menolong orang. Kalau dia mampu menyerap pengalaman-pengalaman hidupnya yang pahit, dia benar-benar akan menjadi seorang wanita yang dewasa. Nah, Wali Kadep, lihatlah itu. Matahari sudah tinggi. Kita harus bekerja seperti biasanya. Ayo. Ayu Wandira memacu kudanya melintasi tugu perbatasan desa Pasuruhan 1. Binatang itu berlari kencang di atas jalanan berbatu. Matahari semakin tinggi. Beberapa kali Ayu Wandira berpapasan dengan gerobak-gerobak sapi yang mengangkut hasil bumi. Sambil terguncang-guncang di atas punggung kudanya, Ayu Wandira mengenang kata-kata ibunya. Keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Itulah yang kau butuhkan sekarang ini, Ayu. Kalau kau tetap tabah, berdiri dengan tegar,
akhirnya semua itu akan berlalu bagaikan dihembus angin. Carilah kebahagiaan yang sejati. Jadikanlah pengalaman sebagai guru yang bijak dalam hidupmu. Jangan berputus asa. Jangan takut menembus gelapnya malam. Karena di seberang malam, kau akan bertemu dengan fajar pagi. Janganlah bersembunyi hanya karena sebuah kegagalan. Coba teliti dengan baik. Dalam sebuah kegagalan, pasti ada mutiara terpendam. Di dunia ini, tak ada yang mutlak, anakku. Manusia hidup di antara pikiran serba dua. Layangkan pandanganmu jauh ke depan. Lakukan pekerjaan baik untuk semua orang. Temukan panggilan hidupmu. Jawablah setiap pertanyaan dan kesulitan dengan sikap yang lembut. Seharian Ayuwandira terus berkuda. Menjelang sore hari, gadis itu sudah tiba di desa Kambangsri. Dan dari jauh dia dapat melihat puncak Gunung Lejar disaput kabut. Dia mengarahkan kudanya ke sana. Malam itu lereng Gunung Lejar kembali tidur dalam suasana tenang dan damai. Kabut tipis melayang-layang rendah. Nampak beberapa orang laki-laki duduk-duduk di atas bongkahan batu padas di ujung terowongan rahasia. Dua orang di antara mereka adalah Nandaka dan Pradipa. Kasihan Pranayam. Aku sama sekali tidak pernah menduga lukanya begitu parah. Iya. Sekarang dia sudah menjadi orang cacat. Nampaknya dia sangat terpukul. Dia seringkali duduk menyendiri di atas tebing. Sekarang lukanya sudah sembuh. Ganti jiwanya yang sakit. Kasihan. Shh. Aku mendengar langkah-langkah kuda di terowongan. Awas, hati-hati. Kita harus bersiap-siap. Ayo anak-anak, cabut senjata kalian. Kalau sampai ada orang menemukan terowongan rahasia ini, dia harus dibunuh. Serentak Nandaka, Pradipa dan teman-temannya mencabut senjatanya masing-masing. Mereka segera bersiap-siap di depan mulut terowongan. Dan benar, tak lama kemudian nampak sosok tubuh seorang gadis berjalan menuntun seekor kuda. Hai, apa yang kau lakukan di tempat ini? Siapa yang memberitahu bahwa di sini ada terowongan rahasia? Oh, rupanya kalian ditugaskan menjaga mulut terowongan ini ya? Perempuan? Jadi kau seorang perempuan? Aku mau pergi ke lereng Gunung Lejar. Jangan sembarangan. Kami tidak akan mengizinkan siapapun juga naik ke lereng Gunung Lejar. Siapa yang melarang? Sayang sekali. Kami tidak bisa mengampuni kelancanganmu. Terowongan ini tidak boleh ada yang tahu. Kami harus menutup rahasianya. Rupanya kalian sudah lupa padaku. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Awas, hati-hati. Dia bermaksud membuat kita lengah. Ayo cepat, kepung dia. Kita harus segera menangkap orang ini. Kalau kita biarkan pergi, dia pasti akan mengoceh kemana-mana tentang terowongan rahasia ini. Rupanya kalian benar-benar sudah lupa padaku. Baiklah, aku akan mencoba agar kalian bisa ingat lagi siapa diriku ini. Gadis itu melolos selendang kuning yang melilit di pinggangnya.
Sesaat dia mengelus-elus ujung selendang. Nandaka dan Pradipa mundur beberapa langkah, tapi mereka masih nampak curiga. Kalian boleh lupa siapa diriku, tapi pasti kalian ingat benda apa ini. Lihatlah. Hup, hit, hiya! Ayu, benarkah kau Ayu Wandira? Saya belum lama meninggalkan lereng Gunung Lejar. Mengapa kalian sudah tidak ingat lagi padaku? Aduh. Untung belum terjadi apa-apa. Dari mana saja kau, Ayu? Ceritanya cukup panjang. Aku belum mempunyai waktu untuk mengisahkannya sekarang. Kalau begitu, ayo kuantarkan menemui Nawamalini. Tidak usah. Kalian berjaga-jaga saja di sini. Aku akan naik ke atas lereng sendiri. Hup! Kalian tidak perlu tegang. Tetap waspada, tapi jangan tegang. Rahasia terowongan ini memang harus dijaga ketat. Jangan sampai bocor kemana-mana. Hiya, hiya, hiya! Ayu, kemana saja dia selama ini? Apa kau belum mendengar ceritanya? Soal apa? Soal Ayu Wandira dan Pranayam? Tapi entahlah. Mungkin juga suara bisik-bisik itu tidak benar. Katanya, Nini Raga Runting bermaksud menjodohkan Ayu Wandira dan Pranayam. Ayu Wandira menolak. Dan gadis liar itu pun kabur meninggalkan lereng Gunung Lejar. Pranayam lalu menyusulnya. Sebenarnya mereka bisa menjadi pasangan yang serasi. Memang, Pranayam sudah agak lanjut usia. Tapi dia seorang laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Ya, bagaimanapun juga, terserah Ayu Wandira. Kalau memang dia tidak menyukai Pranayam, siapapun tidak bisa memaksanya. Ayu Wandira menambatkan kudanya di bawah pohon pinang. Selanjutnya dia melangkah ke arah pondok Putri Tunggadewi. Dia ragu-ragu sejenak di depan pintu ruangan pondok. Oh, sebenarnya aku malu sekali. Aku malu kembali ke lereng Gunung Lejar. Tapi, kemana aku harus pergi? Aku tidak bisa keluyuran tanpa tujuan yang pasti. Ya, apa boleh buat. Mudah-mudahan saja Tuan Putri Tunggadewi mengampuni kebodohanku ini. Oh, apakah Tuan Putri tidak ada di dalam? Jangan-jangan ruangan biliknya kosong. Tapi sepertinya aku mendengar suara gerakan manusia di ruangan dalam. Pintu terkuak perlahan. Ayu Wandira mundur setapak. Dia melihat dua orang gadis muncul dari balik pintu. Merekalah Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Ayu Wandira. Ayu, akhirnya kau kembali juga ke lereng Gunung Lejar. Ayu, kami semua mencemaskanmu. Kemana saja kau selama ini?
Ampun Tuan Putri. Ampunilah kebodohan hamba ini. Sudahlah Ayu, kau bukannya bodoh, melainkan seorang gadis yang keras hati. Tapi kau harus belajar mengendalikan dirimu dengan baik, supaya pikiranmu dapat melihat persoalan lebih terang. Ampun Tuan Putri. Sebenarnya hamba malu sekali. Semula hamba memutuskan untuk tidak pernah kembali ke lereng Gunung Lejar. Tapi hamba tidak tahu kemana hamba harus pergi. Akhirnya hamba terpaksa kembali lagi ke tempat ini. Hamba mengaku bersalah Tuan Putri. Hamba bersedia mendapatkan hukuman. Tidak ada yang bermaksud menghukummu, Ayu. Kau mempunyai kebebasan untuk menentukan langkah-langkah hidupmu sendiri. Dan kalau sekarang ternyata kau ingin kembali lagi kemari dan bergabung lagi bersama kami akan sangat bersyukur. Jadi Tuan Putri sudi menerima kehadiran hamba kembali? Mengapa tidak, Ayu? Kita ini sudah seperti keluarga besar. Kami semua merasa sangat kehilangan ketika tiba-tiba kau meninggalkan lereng Gunung Lejar. Dan sekarang kau sudah kembali lagi, Ayu. Tentu saja kami sambut kehadiranmu dengan tangan terbuka. Sudahlah Ayu, jangan berlutut di situ. Kalau kau berniat kembali bergabung bersama kami, kau tetap akan menjadi salah seorang pimpinan pendekar bunga putih. Sebenarnya hamba merasa tidak pantas. Jangan menilai dirimu sendiri, Ayu. Yang berhak menilai pantas atau tidaknya ialah orang lain. Apanya yang kurang pantas, Ayu? Kau mempunyai ilmu kanuragan, dan kami percaya sesungguhnya kau adalah seorang gadis yang baik. Kau mempunyai watak-watak yang baik. Ya, sekalipun kau masih harus belajar banyak. Terima kasih, Tuan Putri Tunggadewi. Hamba menyesal sekali, dan hamba tidak akan mengulanginya lagi. Hamba berjanji, Tuan Putri, hamba akan terus mengabdi pada Tuan Putri berdua, dan hamba tidak akan lagi pergi meninggalkan lereng Gunung Lejar. Bagus, Ayu. Kami senang mendengar pernyataanmu. Mudah-mudahan saja pernyataanmu itu tulus. Dan selanjutnya, kita akan mengabdi bersama-sama demi kesejahteraan rakyat banyak. Ayu, kau sudah menemui Nini Raga Runting? Belum, Tuan Putri. Dia merasa sangat kehilangan, Ayu. Kau harus segera menemuinya. Ayu, dia sangat menyesalkan tindakanmu. Perbuatan hamba memang sangat tidak terpuji. Perbuatan hamba telah membuat susah orang banyak. Baiklah, Tuan Putri. Sekarang hamba akan menemui Nenek Raga Runting. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira melangkah meninggalkan ruangan pondok Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Gadis itu menyeberangi halaman yang agak luas, kemudian naik ke atas pondok Nini Raga Runting. Dia berhenti sesaat di depan pintu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pengalaman apa yang akan ditemui Ayu Wandira setelah kembali ke lereng Gunung Lejar? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan